Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para sepuh dan sepuh, para hadirin hadirat, khususnya kepada guru kita bersama Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga Allah melancarkan rezeki beliau, semoga Allah memperpanjang umur beliau, dan semoga Allah mempermudah jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul, sehingga kita semuanya masih bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya. Karena kalau seseorang hamba itu bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya akan ditambah, akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang hamba itu tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba itu akan diberi azab yang sangat pedih. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat nanti bisa mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis, yang mana hadis ini ada di kitab Tanqihul Qaul, bahwasanya wa qala alaihi salatu wassalam, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil wa udda nafsaka min ahlil qubur. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya, jadilah kalian ini di dunia, ka'annaka, seakan-akan engkau ini gharibun, orang asing. Ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita keluar negeri, kemudian menganggap diri kita asing, pasti kita akan berdiam di dalam rumah. Dan ketika kita berada di dalam rumah, maka kita banyak waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika seorang hamba itu tidak merasa asing, pergi ke sini seenaknya dewe, maka seorang hamba itu akan memikirkan dunia, akan lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au 'abir sabil, atau kita disuruh untuk menjadi orang seperti orang musafir. Karena ketika seseorang itu musafir, pasti orang itu akan kembali ke desa yang asli. Semisal kita orang Singosari, kita lahir di Singosari. Ketika kita musafir ke suatu tempat, semisalnya ke Jakarta, pastilah kita akan kembali ke Singosari. Begitu pula tempat asli kita, yakni adalah akhirat. Kita di dunia ini diibaratkan seperti orang musafir. Kita akan meninggal, kita akan kembali ke akhirat. Wa'udda nafsaka min ahlil qubur, dan anggaplah dirimu ini dari penduduk kuburan. Ketika seseorang itu menganggap dirinya akan meninggal, akan tinggal di dalam kuburan, maka seseorang itu akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab-sebabnya takwa salah satunya yakni mengingat mati. Dan perlu kita ingat bahwasanya kita semua ini akan masuk ke dalam kuburan.
kita semuanya ini akan meninggal, karena disebutkan di dalam Al-Quran innaka mayyitun wa innahum mayyitun, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka itu akan meninggal. Jadi kita semuanya akan pindah alam yang namanya alam akhirat. Dan disebutkan di surat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan ketika seseorang itu sudah meninggal, sudah dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang itu akan pindah ke alam akhirat. Dan pertama kali alam akhirat itu adalah kuburan, karena diceritakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ketika berhenti di pekuburan, beliau ini menangis sehingga air tangisannya ini membasahi jenggotnya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau mengingat jannah, surga atau neraka? Sayyidina Utsman menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzili min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat yang pertama kali dari tempatnya akhirat. Jadi ketika kita sudah meninggal, maka kita akan pindah ke alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama yakni kuburan. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu asyaru minhu. Maka jika selamat pemiliknya, mayit itu selamat, maka setelahnya itu lebih mudah. Ketika seorang itu sudah dikasih nikmat di dalam kuburan, maka ketika dia melewati jembatan Shirathul Mustaqim, ketika dia mengambil amalnya, ketika dia di alam barzakh, maka setelahnya mudah. Menunjukkan kalau seseorang itu sudah dikasih nikmat di dalam kuburan, pasti dia akan masuk surga. Tetapi fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Maka jika tidak selamat dari kuburan itu, maka setelahnya lebih sulit. Jadi ketika seseorang di dalam kuburan dikasih azab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelahnya ketika dia melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dia akan kesulitan, alias dia akan masuk neraka. Dan salah satu contoh nikmat di dalam kuburan itu disebutkan di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadraha wa yuwassa'u lahu qabruhu 70 zira'an wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatan badri. Yang artinya orang mukmin yang dikasih nikmat di dalam kuburan itu dikasih apa? Taman yang warna hijau. Wa yuwassa'u, dan Allah meluaskan lahu baginya qabru 70 zira'an, 70 zira'. Wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatan badri. Dan Allah menyinari alias menerangi kuburan itu sehingga lampunya atau sinarnya itu seperti malam bulan purnama. Itu orang yang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kuburan. Tetapi ketika seseorang itu dikasih azab di dalam kubur, maka disebutkan dalam hadis itu, orang itu mengatakan, ya Ghafir, lau alimta ma na'lamu ladaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala badanika. Yang artinya, wahai orang yang lalai. Ini penduduk kuburan mengatakan, wahai orang yang lalai, seandainya engkau mengetahui apa-apa yang kami ketahui, pastilah hancurlah muka ala jasadika, dagingmu atas jasadmu, wadamuka ala badanika, dan darahmu atas badanmu. Itu azabnya di dalam kubur yang sangat pedih. Dan salah satu contoh azab kubur, ketika seseorang itu menyia-nyiakan waktu sholatnya, maka ketika dia meninggal, maka diazab di dalam kubur. Yang pertama, kuburannya akan disempitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tulang rusuknya ini berpecah-pecah, berpisah-pisah.
Yang kedua, Allah menyalakan api yang mengobar di siang hari dan malam hari. Yang ketiga, Allah menimpa ular ismuhu sujaul aqra aina minnar. Allah memberikan ular yang namanya sujaul aqra. Aina minnar, matanya dari api. Wa alfaruhu, dan kukunya min hadid, dari besi. Wa kullu dhufrin masirata yaumin, dan setiap kukunya itu kalau kita tempuh membutuhkan 1 hari. Itu sifatnya sujaul aqra. Dan sujaul aqra itu mengatakan, ana sujaul aqra, saya sujaul aqra, wa sautuhu misla ra'di al-qasir, dan suaranya itu seperti petir yang melekat. Amaronillah an adribaka ala tad'i'i sholati subhi ila qur'i syamsi, wa adribaka ala tad'i'i sholati duhri ila 'ashr, wa adribaka ala tad'i'i sholati 'ashr ila maghrib, wa adribaka ala tad'i'i sholati maghrib ila isya, wa adribaka ala tad'i'i sholati isya ila fajr. Yang artinya, aku diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala an adribaka, untuk mematokmu, karena engkau menyanyiakan waktu sholat subuh sehingga tulu syamsi, sehingga terbenamnya matahari, dan engkau menyanyiakan waktu zuhur sehingga waktu asar sehingga waktu maghrib sehingga waktu isya, dan waktu isya sampai waktu fajar. Itu orang yang diberi azab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu patokan ular sujaul aqra itu akan tembus ke tanah itu dalamnya sebeina diroan 70 diro. 70 diro sama dengan 37,5 meter. Itu 70 diro. Bayangkan itu 1 kali patokan, dan diazabnya sampai hari kiamat datang. Dan ketika seorang itu sudah meninggal, maka semua amalnya itu akan terputus kecuali 3 ini, kata Rasulullah. Shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladun soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang sering mendoakan. Makanya Sayyidina Umar sudah berpesan kepada kita semuanya bahwasanya kalau kita hidup jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Beliau berkata, khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Pergunakanlah, beramallah di waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan di waktu hidupmu sebelum engkau meninggal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan nikmat di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya inginkan. Kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.